Rindu ini mengendap ikhlas tak berbalas, seperti endapan kopi yang tak pernah diteguk. Sebuah ungkapan kerinduan kepada seseorang yang sudah tak lagi di genggaman. Ketika melakukan kesalahan, kadang penyesalan yang akan menjadi balasan. Tetap hargai orang yang berada di sampingmu, walaupun cuma 2.000. Lumayan buat beli rokok batangan. Selamat datang di channel Jalan Hidup HR5 bersama saya, Arey. Dan sosok itu berkata kepada mereka berdua, "Ini loh nak, kalau tokeknya kurang besar, kamu bawa." ada satu sosok yang sangat ditakuti Mas Agus waktu itu. Dia cuma berbentuk tengkorak dan berjalan. Dari mulutnya mengeluarkan asap. Sosok itu tepat berada di belakang kakek-kakek tadi. Tokek adalah jenis binatang melata. Biasa hidup di rumah, di pohon, atau juga di himpitan bebatuan. Banyak cerita tentang hewan satu ini. Pernah viral di masanya dan mungkin sampai saat ini. Menurut kabar angin, harganya bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Pada waktu itu, sekitar 10 tahun yang lalu ketika aku masih hidup di kampung, kabar seperti itu pun terdengar. Jadi aku dan teman-temanku ini ikut-ikutan mencari tokek ini. Kebetulan pamanku waktu itu beliau juga beternak tokek. Ketika aku dapat, dibelinya kadang dengan harga 10.000 atau 20.000. Dan ketika ukurannya agak besar, dibeli dengan harga 50.000. Entah untuk apa, tapi menurut pamanku memang ada kabar atau kenalannya yang berani membayar dengan harga mahal ketika ukurannya sudah cocok dan beratnya pun cocok. Walaupun sampai saat ini kabar tokek dengan harga mahal itu tak pernah terlihat secara langsung. Di kampungku bukan hanya aku saja, tapi beberapa orang pun ikut mencari hewan satu ini. Kadang mereka sampai menerabas ke hutan, memanjat pohon-pohon besar untuk mencari tokek dengan ukuran yang cocok. Kadang sering kita bercanda, kalau kita dapat 1 ekor saja, bisa sudah pensiun untuk selamanya. Suatu malam gak sengaja aku dan teman-teman ini berkumpul. Di situ ada beberapa anak muda dan beberapa orang tua. Kita ngumpul di sebuah pos sambil berjaga. Di situ ada obrolan tentang pertokean waktu itu. Ada cerita seru di situ. Ada 2 orang yang terkenal dengan sebutan ABG tua. 2 orang ini berumur sekitar 40 tahunan waktu itu. Namanya Mas Agus dan Mas Anton. 2 karakter orang yang berbeda, tapi mereka seperti lem karena tak pernah lepas. Di mana ada Mas Agus, di situ pasti ada Mas Anton. Nah, karakter 2 orang ini cukup berbeda. Mas Agus ini cenderung orangnya cool, jarang ngomong, tapi ketika dia sekali ngomong bisa buat orang semuanya di situ itu tertawa. Nah, waktu itu Mas Agus ini yang punya tato bebek di tangan kanannya sempat ditanya sama salah seorang yang ada di situ, Gus, kenapa kamu bikin tato bukan burung elang tapi malah bebek?" Gini Pak ceritanya. Dulu aku pernah ternak bebek sampai punya 2 kandang besar.
Dalam jangka waktu 2 tahun aku bangkrut, sampai tanah sama kandangnya itu aku jual. Nah, untuk mengenang itu makanya aku bikin tato bebek di tanganku ini. Spontan semua orang di situ tertawa waktu itu. Nah, berbeda dengan Mas Anton. Mas Anton ini orangnya banyak bicara, tapi sisi lain dia ini pemabuk berat. Tiada hari tanpa alkohol. Tapi ketika dia sudah mabuk, dia tak pernah berbuat resek atau berbuat onar. Dia justru ngelawak di situ. Waktu itu mereka bercerita tentang pengalamannya mencari tokek. Dua orang ini memang sering berburu ataupun ke tempat-tempat yang angker. Hampir semua tempat angker di desa kami itu sudah mereka jajaki karena mereka ini hobi untuk judi togel, nepi dalam bahasa Jawa, atau lebih cenderung pengertian membawa suguhan ke tempat angker berharap mendapat mimpi tembus nomor. Memang beberapa kali mereka dapat, entah itu dari mimpi atau memang sudah rezeki. Tapi tak jarang juga mereka pulang dengan bentolan di sekujur tubuhnya karena digigitin nyamuk semalaman. Kembali ke tentang kisah pencarian tokek mereka berdua. Mas Agus sempat dapat kabar dari salah seorang sesepuh di kampung sebelah. Beliau mengatakan bahwa tokek dengan ukuran dan panjang seperti itu tidak akan pernah kalian temui, karena itu merupakan tokek gaib. Jadi kalau kalian menginginkan tokek dengan panjang 45 cm atau lebih, kalian harus meminta ke salah satu penghuni di tempat yang dikeramatkan. Nah, akhirnya Mas Agus ini mengajak si Mas Anton. Mas Anton ini cenderung mengikuti kemanapun Mas Agus pergi. Jadi waktu itu mereka janjian di satu malam ditentukan di malam Jumat Legi, yang menurut mereka itu malam keramat. Mereka berencana mencari tokek itu malam hari di sebuah makam keramat di kampung sebelah. Nah, di kampung sebelah itu ada satu makam yang menurut warga setempat itu adalah makam dari leluhur mereka yang pertama membuka lahan untuk didirikan di desa tersebut. Kisah berlanjut malam itu. Mas Agus yang sudah mempersiapkan beberapa sesajen, entah itu kembang, dupa, dan yang lain-lain, jam 9 malam mencari Mas Anton. Karena di tempat nongkrong biasanya Mas Anton ini tidak ada, jadi Mas Agus ini menuju ke rumahnya si Mas Anton. Waktu itu Mas Anton ternyata ketiduran di kamarnya. Nah, Mas Agus ini marah-marah. Kamu ini sudah janjian, kenapa nggak datang tepat waktu? Ini sudah jam 9 malam. Nah, Mas Anton dengan santai itu bilang kalau, maaf Gus, aku habis mabuk tadi siang, sekarang kepalaku pusing. Terus akhirnya tetap dipaksa sama si Mas Agus ini. Mereka berdua berboncengan. Di perjalanan ini Mas Agus ngomel, kamu ini sudah tua, masih minum minuman keras terus, gak kasihan sama anakmu. Tapi kenapa kamu tadi gak ngajak aku pas minum? Walah Gus, tadi cuma ada 2 botol. Kalau aku ngajak kamu kan minumnya kurang. Akhirnya mereka tertawa waktu itu. Setelah itu melanjutkan perjalanan. Sekitar jam 10 malam mereka menuju ke sebuah rumah di ujung kampung sebelah. Di situ ada satu rumah yang tak begitu besar, tapi tempat nongkrong banyak orang. Nah, mereka karena sudah saling mengenal, jadi Mas Agus menitipkan sepeda motor di situ sambil memberikan 1 bungkus rokok menurutnya. Kemudian Mas Agus ini berpesan kepada orang-orang yang sedang nongkrong di situ kalau mereka berdua mau nepi atau mencari nomor togel di sebuah tempat yang mereka anggap angker di ujung desa itu.
karena orang yang nongkrong di situ sudah hafal dengan sifat mereka, jadi mereka mengiyakan dan mereka berjanji menjaga motornya itu. Kamu ambil aja, aku karena di sini sampai pagi. Kemudian Mas Agus dan Mas Anton ini berjalan, tapi waktu itu Mas Anton masih mengalami mabuk alkohol, jadi jalannya agak sempoyongan. Dengan mengikuti Mas Agus, Mas Anton ini terus berjalan. Mereka berdua menuju ke sebuah makam yang dikeramatkan di desa itu. Tak lama kemudian mereka sampai di makam itu. Sebuah makam dengan ada bangunan penutup atapnya, tapi cuma ada satu-satunya makam di daerah itu. Tempatnya tak begitu luas, tapi sangat sepi apalagi di malam hari. Di sekelilingnya ada beberapa pohon yang cukup besar. Beruntungnya malam itu cuaca sedang cerah, apalagi terang bulan. Mas Agus membawa 1 senter sebagai penerangan. Ritual pun dimulai sekitar jam 11 malam. Mas Agus menyiapkan beberapa sesajen, diiringi dengan menghidupkan beberapa dupa. Sedangkan Mas Anton duduk bersila di samping makam itu. Setelah itu semua selesai, Mas Agus ini berkata, "Mbah, aku minta tokeknya yang agak besar. Semoga Mbah ini berkenan memberikan tokek itu." Nah, si Mas Anton ini sambil matanya tertutup, dia menyauti apa kata Mas Agus tadi. "Aku juga, Mbah, berikan aku juga 1 yang agak besar. Jadi berikan kami 2. Lumayan, Mbah, mau kami jual." Nah, tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara tokek. Mas Agus ini langsung menyalakan senternya. Dia mencari-cari suara dari mana itu. Ternyata mereka menemukan 1 ekor tokek, tapi berukuran kecil, berada di atap di atas pemakaman itu. Waktu itu Mas Anton langsung berdiri. Dia menangkap tokek itu. Tapi karena ukurannya kecil, Mas Agus bilang, "Sudah, Ton, lepaskan saja. Siapa tahu nanti kita dikasih yang lebih besar. Yang penting sabar, Ton. Ini pertanda baik." Setelah beberapa lama dan mungkin hampir 2 jam mereka di situ, bahkan sampai Mas Anton ini ketiduran, Mas Agus terus berharap. Bahkan menurutnya, kalaupun ada setan atau jin atau apapun yang menemuinya, asal dia menunjukkan 1 ekor tokek yang besar, dia tidak takut. Waktu itu dia terus meminta dengan suara yang lirih. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah selatan. Daun-daun berguguran. Beberapa pohon di sekitar pemakaman itu mereka sampai bergoyang. Nah, Mas Anton ini terbangun, sedangkan Mas Agus ini mulai berdiri. Karena menurutnya suasana sudah berbeda. Tiba-tiba dari arah balik pohon di sebelah makam muncul dengan jelas seorang laki-laki tua dengan menggendong 1 ekor tokek dengan ukuran seperti biawak. Sosok itu terus mendekat kepada mereka. Di situ Mas Agus ketakutan. Tapi Mas Anton yang dalam keadaan setengah sadar, dia malah berdiri mendekati sosok itu. Ketika sudah sampai di depan makam keramat itu, sosok itu wajahnya berubah menjadi seram. Walaupun wujudnya masih seperti seorang laki-laki tua. Dan sosok itu berkata kepada mereka berdua, "Ini loh, Nak, kalau tokeknya kurang besar, kamu bawa." Nah, di situ Mas Anton ini ketakutan.
Apalagi melihat tokek itu seukuran biawak yang sangat besar. Waktu itu Mas Agus memutuskan untuk lari. Sadar Mas Agus lari, Mas Anton ini mengikuti. Tapi apesnya Mas Anton ini kakinya terkena akar pohon. Jadi dia terjatuh. Melihat temannya terjatuh, antara ketakutan dan iba, akhirnya Mas Agus ini kembali bermaksud menolong Mas Anton. Dan waktu itu dia terlihat tak sadarkan diri. Tapi ketika Mas Agus ini kembali ke makam itu, dia masih melihat sosok lelaki tua itu sedang membawa tokek yang sangat besar. Ditambah lagi di belakang sosok itu terdapat banyak puluhan makhluk yang menurutnya menyeramkan. Nah, menurut Mas Agus sosoknya ini bermacam-macam. Ada satu sosok yang sangat ditakuti Mas Agus waktu itu. Dia cuma berbentuk tengkorak dan berjalan. Dari mulutnya mengeluarkan asap. Sosok itu tepat berada di belakang kakek-kakek tadi. Di situ akhirnya Mas Agus memutuskan untuk lari. Dia meninggalkan Mas Anton yang mungkin waktu itu sudah pingsan. Mas Agus lari sekitar 300 meter menuju tempat tongkrongan anak-anak atau orang-orang yang dititipin sepeda motor tadi. Tak lama kemudian Mas Agus ini sampai. Di situ sambil keringatan dingin, bahkan dia tak sadar kalau dua sendalnya sudah hilang. Waktu itu dia minta tolong. Nah, di situ masih ada 4 orang, 3 orang bapak-bapak dan 1 orang anak muda. Waktu itu akhirnya Mas Agus bercerita tentang kejadian tadi. Setelah mendengar kejadian itu, mereka memutuskan untuk kembali bermaksud menjemput Mas Anton ini. 5 orang berangkat dengan berjalan kaki. Di jalan, pikiran Mas Agus ini tidak karuan karena takut Mas Anton kenapa-napa. Tak lama kemudian mereka sampai di pemakaman itu. Di situ mereka masih menemukan Mas Anton dengan posisi yang sama. Akhirnya Mas Agus membangunkan Mas Anton ini. Ketika baru bangun, Mas Anton ini justru tanya kepada Mas Agus, "Gus, itu tadi biawak apa komodo, Gus?" Nah, 4 orang yang mengantarkan mereka ini tiba-tiba tertawa, mengira Mas Anton ini masih dalam keadaan mabuk. Akhirnya karena ada luka di kening Mas Anton sedikit mengeluarkan darah, jadi terpaksa dia dipapah. Mereka kembali menuju tempat tongkrongan tadi. Nah, setelah itu menurut cerita dari Mas Agus dan Mas Anton itu, mereka sudah kapok mencari tokek. Karena dengan sangat jelas mereka berdua bertemu dengan sosok. Apalagi Mas Agus ini melihat banyak makhluk yang menurutnya menyeramkan. Dan mereka baru mengerti bahwa tokek gaib itu memang ada dan ukurannya sangat besar. Itulah pengalaman dari Mas Agus dan Mas Anton, 2 orang yang dijuluki dengan ABG tua. Tapi mereka ini sangat lucu dan kocak. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mempunyai kekayaan tidak bisa didapatkan secara instan. Lakukan usaha. Jika gagal akan dapat pengalaman, jika berhasil akan mendapatkan kebanggaan. Tetap stay healthy. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.